Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama tidak jemu dan tidak henti-henti kita memuji dan bersyukur. Memuji Allah, bersyukur atas limpah kurnia dan nikmat-Nya. Sekian banyak nikmat-nikmat-Nya. Dan di antara nikmat-Nya yang paling besar adalah nikmat hidup. Bukan asal hidup dan tidak sembarang hidup. Hidup sebagai seorang mukmin, hidup sebagai seorang mukminah. Ini yang akan kita ceritakan dalam kesempatan ini. Bicara kita ialah tentang malam pertama. Malam pertama seorang kafir dalam kubur. Kalau malam, kalau siang? Siang pertama orang kafir dalam kubur. Apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh orang-orang kafir pada hari pertama itu? Hari pertama dia masuk kubur, orang yang mengantar pun telah pergi meninggalkannya, seorang diri. Terpisah, jauh, terasing dari keramaian. Putus semua hubungan, anak, istri, keluarga, harta benda berpikul-pikul, yang dicari setengah mati dikumpulkannya, tak tahu siang, tak tahu malam, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, kata orang, peras keringat, banting tulang, kadang bukan tulang saja dibanting, semua dibanting. Ternyata semuanya tinggal. Mobil, kereta yang dibeli berjuta-juta tidak boleh masuk kubur, parkir pun jauh di tepi jalan. Karangan bunga tinggal menjadi longgokan sampah yang tidak ada gunanya. Tembakan meriam bunyi salvo dum tidak membuat gentar malaikat mungkar dan nakir. Nasib ditanggung sendiri. Mari kita baca Surah Al-A'raf ayat 40. Sudah? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Mari. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين.
Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Surah Al-A'raf. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersikap sombong. Ya, mendustakan ayat artinya tidak beriman dan tidak percaya akan ayat. Ayat-ayat Allah didustakan. Sudah begitu menyombongkan diri pula. Belaga angkuh, tidak mau mendengar, tidak mau patuh. Menyombongkan diri, diajak nggak mau, disuruh nggak buat, dilarang nggak berhenti. Sombong ya. Bagaimana nasib mereka? Berbeda dengan orang-orang beriman. Mulai daripada pencabutan nyawa, bagaimana sikap lunak, lemah lembut malaikat maut ketika mencabut nyawanya. Kemana kemudian roh itu dibawa, bagaimana sambutan para malaikat-malaikat terhadap roh orang mukmin. Ketika meminta dibukakan pintu langit, pertama, para malaikat yang menjaga langit pertama bukan saja membuka pintunya, malah disambut bagai raja, dialu-alukan, diarak. Tahu diarak? Diarak, diiring. Naik ke langit berikutnya, sampai langit ke-7. Sekarang bagaimana orang kafir ini? Bagaimana nanti dalam kuburnya ketika Mungkar Nakir bertanya? Bisa jawab enggak dia? Boleh menjawab tidak? Yang pertama, marabbuk. Yang kedua, madinuk. Yang ketiga, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Yang keempat nih pertanyaan tambahan, wa ma ilmuk. Dari mana kamu tahu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah Muhammad itu? Dari mana kamu tahu? Orang mukmin ditanya dan dijawab. Jawaban dengan tenang. Jawabannya betul. Bagaimana pula dengan orang kafir? Masih di hadis Al-Bara bin Azib. Innal abdal kafira idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah. Seorang hamba itu jikalau dia kafir, saat menjelang berpisahnya dengan dunia, memasuki akhiratnya, di saat ia sedang dilambung oleh ombak gelombang sakaratul maut, dikatakan mati, nyawanya masih ada. Dikatakan hidup, dia sudah tidak sadar. Orang bercakap, berkata-kata, ngomong di sebelahnya, dia pun sudah nggak dengar. Dia mau berteriak, suaranya sudah keluh, kaku, tidak boleh keluar. Ketika itu kata Nabi, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Dia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dia merasakan sesuatu yang orang lain tidak merasakan. Dia saja melihat dan dia saja merasakan. Terlalu menakutkan, sangat mengerikan. Apa yang dilihat? Para malaikat-malaikat turun dari langit. Bukan satu, bukan seorang, banyak. Bagaimana rupa, penampilan, wajah-wajah para malaikat itu? Nabi mengatakan, sudul wujuh,
hitam. 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 Ma'ahumul musuh, bersama malaikat-malaikat itu, membawa kain kafan yang kumal, busuk. Kumal, busuk. Kemudian kata Nabi, fayajlisuna minhu maddal basar, thumma yaji'u malakul maut, hatta yajlisa inda ra'si fayaqul. Para malaikat itu duduk mengelilinginya. Sesaujana mata memandang, sesayup-sayup mata melihat, kelihatan hitam. Hitam. Datanglah sang pencabut nyawa. Malaikat maut duduk di sisi kepala orang yang mau dicabut itu. Siapa yang mau dicabut? Orang kafir. Yang dicabut apanya? Nyawanya. Nyawa yang melekat. Yang melekat pada tubuh, pada badan orang kafir itu. Suaranya menggelegar keras, lebih keras daripada suara halilintar. Fayaqul, kemudian malakul maut pun berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Hai nafsu yang buruk, hai roh yang jahat, keluarlah. Dihardik, dibentak dengan suara yang keras menggelegar. Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji. Hei nafsu yang busuk, hei jiwa yang kotor, keluarlah. Keluarlah kamu dengan kemarahan dari Allah dan kemurkaannya. Mau keluar? Tidak mau keluar, tidak mau keluar. Lalu dipaksalah, dicabut dengan keras. Apa kata Nabi? Fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu min as-sufil mablul. Ditarik dengan paksa. Ya, bercerailah roh itu dalam jasad. Dicabutlah nyawanya seperti besi pemanggang yang dicabut dari bulu-bulu domba yang basah. Tercabutlah segala urat, otot, ya, sampai ke ujung-ujung rambut dan darahnya. Habis. Fayakhudhuha, fa'idha akhudhaha lam yada'uha fi kaffihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Sebentar, sejurus setelah dicabut nyawa, dibungkus. Dibungkus dengan apa? Kain kafan. Kain kafan seperti apa? Kumal, busuk. Yakhruju minha ka'antani rihi jifa wujidat ala wajhil ard. Keluar bau busuk, lebih busuk dari bau bangkai. Sebusuk-busuk bau yang pernah didapati di muka bumi. Rasul melanjutkan sabdanya, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ika illa qalu ma hadzal ruhul khabis, ma hadzal ruhul khabis. Maka dibawalah roh, dibawa. Setiap kali roh tadi melewati, terserempak, berjumpa dengan kumpulan para malaikat, para malaikat bertanya, ini roh siapa? Bau busuk apa? Ini mau dibawa kemana dia? Kata malaikat-malaikat yang membawa, fayaquluna fulan ibnu fulan. Ini rohnya si fulan bin fulan. Bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dengan menyebut nama seburuk-buruk nama. Dia orang jahat, dia orang kafir, dia ahli maksiat, tukang judi, dia pezina, dia
dengan seburuk-buruk nama. Hatta yuntaha biha ila sama'id dunya. Sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia. Fa yustaftahu lahu wa la yuftahu lahu. Malaikat-malaikat yang membawa roh si kafir tadi minta perkenan untuk dibukakan pintu langit. Dibuka apa tidak? Minta dibukakan. Siapa dia? Mau kemana dibawa? Oh, dia si Fulan bin Fulan, dia Fulana binti. Mau kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa menghadap Allah. Apakah waktu hidupnya dia pernah menghadap Allah? Apa menghadap Allah? Salat. Apakah waktu hidupnya pernah menghadap Allah? Tidak, katanya. Tidak pernah menghadap Allah. Kalau ketika hidupnya saja tidak pernah menghadap Allah, bagaimana setelah matinya baru mau dibawa menghadap Allah? Lemparkan. Pintu langit tidak dibuka, seterusnya Allah berfirman, lemparkan dia. Uktubu kitabahu fi sijjin fi ardis sufla. Lemparkan dia ke dalam sijjin, pada lapisan bumi yang paling bawah. Lantas Nabi pun membaca ayat yang tadi itu. La tufattahu lahum. Coba. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Pintu langit tidak dibuka. Tidak dibukakan pintu langit. Dan dia tidak akan masuk surga sebelum ada unta yang masuk ke lubang jarum. Adakah unta yang masuk ke lubang jarum? Mustahil. Kalau ada unta masuk ke lubang jarum, bukan jarum itu, terowongan. Ya, kalau ada unta yang masuk ke lubang jarum, mungkin bukan unta, kutu ya. Kecil lubang jarum. Mustahil. Dan demikianlah Allah membalasi orang-orang kafir. Lantas rohnya dilemparkan begitu saja. Dilemparkan begitu saja. Di mana ditempatkan? Di sijjin. Di lapisan bumi yang paling bawah. Dilemparkan saja. Lantas Rasul pun membaca ayat dalam surah Al-Hajj ayat 31. Lihat. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ. Coba baca. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Apa artinya? Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian Nabi bersabda, وَأَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ. Rohnya dikembalikan ke bumi. Di sana orang memandikan, istri, anak menangis, tetangga, jiran, saudara, sanak tolannya. Rasa kehilangan barangkali di orang besar. Mungkin karena di orang besar, entah berapa banyak jasa dibaca. Betul? Gelarnya disebut.
Atau mungkin bendera setengah tiang dikibarkan. Betul? Kita kehilangan seorang pahlawan, katakan begitulah. Ya. Semua karangan-karangan bunga datang. Ucapan bela sungkawa, turut berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Begitulah antara lain ucapan-ucapan. Itulah malam pertama, atau itulah hari pertama seorang kafir berpisah dari rumah-rumah, gedungnya, bangalonya, istananya. Kemana diantar? Kemana dibawa? Ke tempat terasing jauh, sendiri, gelap, sempit, pengap. Gelap, sempit, pengap, jauh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulanilah. Datang dua malaikat, Munkar dan Nakir, lalu didudukkan. Kemudian ditanya oleh keduanya. Sama pertanyaannya seperti pertanyaan kepada orang-orang mukmin, sama. Apa pertanyaannya? Marabbuk? Bisa jawab nggak kira-kira? Ternyata orang kafir tidak bisa jawab. Fayaqulani lahu marabbuk. Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Dia jawab. Fayaqul, la adri. Aku tidak tahu. Apa jawabnya? Aku tidak tahu. Fayaqulanilah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, wa madinuk? Apa agamamu? Apa jawab? La adri. Aku tidak tahu. Apa jawabannya? Aku tidak tahu. Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapakah lelaki itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kamu? Siapa ini? Apa jawab? La adri. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Berapa kali tidak tahu? Maka disempitkanlah kuburnya, dihimpitlah ia dengan kubur, hancur, lebur, patah, remuk, redam tulang belulang. Sukar untuk dibayangkan bagaimana ngerinya. Lantas dikatakan kepada orang itu, fafrisuhu minan nar. Hamparkan sebuah hamparan dari hamparan-hamparan neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan satu pintu yang mengarah ke neraka. Supaya dia merasakan panasnya neraka. Dan dapat melihat tempat tinggalnya nanti di neraka. Datang beberapa orang. Penampilannya buruk. Baunya busuk. Orang itu berkata, absir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah kamu dengan berita buruk yang akan menimpamu. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Dia tidak tahu. Siapa yang datang? Man anta? Siapa kamu? Ana amalukal khabis. Aku ini adalah amal-amalmu yang buruk. Salatnya berapa kali ditinggalkan? 5 kali sehari semalam. Kalau sebulan 150 kali. Kalau setahun 1.800 kali. Kalau 10 tahun
18.000 kali gak salat. Disiksa dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh lagi, terus. Siksaan tidak henti-henti sampai hari kiamat. Kelihatan kubur di permukaan lapang. Lapang ya? Lapang ya? Masya Allah, ada sekarang kubur lapang, luas. Ada tamannya, ada restorannya. Bahkan dalam kubur itu dipasang AC, aircon. Hebat? Terang, luas, lapang, indah di permukaan. Di luar. Di dalamnya, jerit, tangis, raung, lolong, penyesalan. Tidak ada seorang pun yang peduli dan tidak siapapun mendengar. Harapkan anak-anaknya seperti dia juga. Ya kafir. Ya. Harapkan orang lain kawan-kawannya pun seperti dia juga. Itulah malam pertama. Dan itulah hari pertama. Awal dari sebuah kesengsaraan dan penderitaan seorang kafir. Yang kemudian bersambung dengan derita, sengsara. Sampailah sengsara selama-lamanya dalam neraka. Dosa jariahnya berjalan terus. Ada amal jariah, ada juga dosa jariah mengalir terus. Berapa lama? Berapa lama seorang kafir dalam kubur? Berapa lama sekalipun. Kemarin mati, paginya kiamat. Enggak sampai sehari. Tapi orang kafir merasakan dalam kubur itu begitu lama. Lama sekali. Kubur bagi orang kafir adalah jurang di antara jurang-jurang api neraka. Sama-sama kita berlindung, jangan kita menjadi hamba yang kafir, orang yang kafir. Kelihatannya cuma mudah ditanya. Apa pertanyaan tadi? Marabbuk, madinuk, ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bagaimana kesaksianmu dengan seorang yang bernama Muhammad? Tapi karena dia memang kafir, nggak bisa jawab. Jawab juga. Jawabnya apa? La adri. La adri. La adri. Walaupun dia sebelumnya, dia orang pintar, profesor, doktor, ya. Bahkan dia orang Arab. Tapi ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.